Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Saya Muhammad Irfan, alumni Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Saya mulai berkuliah di jurusan agroteknologi sejak tahun 2014 dan lulus pada tahun 2018 yang lalu. Melalui video ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama menempuh pendidikan di kampus perjuangan Universitas Siliwangi. Masa awal kuliah merupakan fase yang paling menggairahkan. Semangat kita masih tinggi untuk belajar. Dulu di masa ini pun, saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya mampu beradaptasi dengan konsep akademik di perkuliahan. Di masa awal kuliah, saya hanya fokus dalam bidang akademik dan belum mulai berkecimpung di organisasi. Dan hasilnya pun sangat memuaskan. 2 semester dengan nilai IPK yang sempurna. Di masa ini, saya mulai membuka diri dalam berorganisasi. Organisasi saya anggap sebagai suplemen untuk menambah soft skill saya yang tak bisa didapatkan melalui perkuliahan akademik. Di masa ini yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dalam menyeimbangkan akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadi kita. Kemampuan manajemen yang baik akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah, saya pada semester 4 mendapatkan predikat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Siliwangi pada tahun 2016. Ketika memasuki semester 5, atmosfer perkuliahan mulai dirasakan berbeda. Selain proses akademik, kita juga harus mulai memikirkan apa yang akan menjadi topik penelitian di tingkat akhir nanti. Kuncinya adalah kita sudah tahu mata kuliah bidang apa yang menjadi kelebihan kita yang mampu kita angkat sebagai topik penelitian dengan isu-isu terkini. Di semester 6 ada kuliah kerja nyata yang merupakan bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, tak jarang selama kegiatan ini pun akan muncul ide-ide yang akan menjadi topik penelitian kita. Kenapa sih kita harus mulai memikirkan hal ini sebelum tingkat akhir nanti? Nah, karena perencanaan yang terukur itu akan jauh lebih baik daripada nanti kita kebingungan di tingkat akhir. Tapi jangan lupa, IPK tetap dibagusin ya. Banyak mahasiswa yang semangatnya mulai loyo di tingkat akhir. Godaan yang datang makin berat, mau itu skripsi yang gak selesai-selesai, banyak yang ngajak nikah, terlalu nyaman di organisasi, dan masih banyak lagi godaan lainnya. Konsistensi kita sangat diuji kali ini, dan semoga adik-adik nanti juga tidak terjebak di zona nyaman ya. Di masa-masa akhir perkuliahan ini, tentu yang menjadi fokus utama kita adalah selesaikan tugas akhir. Sesulit apapun selama kita tekun dan aktif, mahasiswa dengan IPK yang rendah sekalipun dapat lulus dengan usahanya sendiri. Saat kita mulai stuck dengan tugas akhir, kita bisa alihkan perhatian ke arah yang lebih positif. Dulu pun saat tingkat akhir saya masih sempat untuk mendaftarkan diri di perlombaan karya tulis ilmiah. Dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Pada bulan November 2017, saya terbang ke Makassar untuk dianugerahi penghargaan sebagai The Most Innovative Researcher. Oleh karena terbiasa dengan karya tulis ilmiah, langkah dalam menyusun skripsi pun lebih mulus, dan mental saya sudah teruji di hadapan Dewan Penguji. Alhamdulillah, saya lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi dengan IPK 3,96 dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Adik-adik, dengan pengalaman saya semasa kuliah, alhamdulillah saya tidak merasa kesulitan menghadapi dunia kerja. Setelah lulus kuliah, saya masih terlibat dalam proyek penelitian dosen, yang juga menambah pengalaman saya. Pengalaman kerja profesional saya dimulai dengan menjadi karyawan Bank BJB di tahun 2020 lalu. Tak berselang lama, 9 bulan kemudian, alhamdulillah saya lulus menjadi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai terbaik sebagai penyuluh pertanian lapangan. Saya pun resign dari BJB sebelum kontrak habis, dan mengabdi di bidang impian yang saya geluti sampai sekarang. Alhamdulillah. Adik-adik, ingin kuliah lancar dengan hasil yang memuaskan? Saya bagikan beberapa tipsnya ya. Pertama, niatkan kuliah dengan tulus dan hati ikhlas.
Dedikasikan perkuliahan yang kalian jalani selain untuk diri sendiri, juga untuk orang tua yang telah membiayai hidup kalian. Libatkan selalu doa kepada Sang Pencipta dalam setiap langkah kalian. Kedua, maksimalkan IPK. IPK memang bukan segalanya dan tidak menjamin kesuksesan hidup seseorang. Tapi dengan IPK yang tinggi, segalanya akan terasa lebih mudah di kemudian hari. Karena IPK merupakan refleksi diri kita di perkuliahan dan menjadi modal berharga di masa depan. Ketiga, ikuti organisasi dan perhimpunan, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Tak sedikit mahasiswa yang salah jalan dengan lebih memfokuskan diri mereka di organisasi dan mengesampingkan perkuliahan. Tidak perlulah banyak-banyak ikut organisasi ini itu. Cukup organisasi yang mampu meningkatkan kompetensi kalian tanpa berpotensi merusak akademik kalian. Akademik kuliah itu diibaratkan makanan pokok, dan organisasi adalah suplemen makanannya. Jadi jangan kebalik ya. Keempat, pandai memposisikan diri. Jika kita merasa lemah di bidang tertentu, berkumpullah dengan teman yang lebih menguasai bidang tersebut. Lebih banyak berdiskusi akan meningkatkan kompetensi kita. Sebaliknya, di bidang yang kita kuasai, bantulah teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Daripada berkompetisi, jauh lebih baik berkolaborasi. Dan ingat, jauh-jauh dari teman yang suka toksik ya. Yang kelima, biasakan diri dengan menulis. Mulailah belajar dan berlatih karya tulis ilmiah. Akan jauh lebih baik lagi jika kita mengasah kemampuan kita dengan mengikuti kompetisi. Sehingga kita tidak akan merasa asing lagi dan mental kita sudah teruji saat penyusunan tugas akhir nanti. Nah, adik-adik, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tini Sudartini IRMP yang telah banyak membimbing saya selama masa kuliah hingga saya sampai di tahap sekarang ini. Harapan saya semoga adik-adik semakin semangat lagi dalam belajar dan di masa depan nanti akan jadi jauh lebih sukses. Terima kasih. Saya Muhammad Irfan SP, penyuluh pertanian ahli pertama di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.